Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 7 kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Suhu Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Kacang Hijau. Perkenalkan, nama saya Jihad Istighfar. Perkenalkan, saya Kaila Skania Zahra. Perkenalkan, nama saya Librian Isra Gunawan. Perkenalkan, nama saya Lydia Frida Kastanya. Perkenalkan, nama saya Melia. Perkenalkan, nama saya Mita Maruyani. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang laporan penelitian kami. Bab 1, latar belakang. Tumbuhan tumbuh dari kecil menjadi besar dan kemudian menjadi satu individu yang mempunyai akar, batang, dan daun. Pertumbuhan tanaman tidak lepas dari eksternal yang berupa suhu. Kacang hijau adalah tumbuhan yang termasuk suka polong-polongan. Ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Pertumbuhan adalah proses fisiologis yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sel dan bertambahnya volume sel yang bersifat irreversible, tidak dapat mengecil kembali. Perkembangan adalah pada tubuh manusia atau pada tumbuhan untuk mencapai kedewasaan atau maturitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada dua, yaitu faktor eksternal, nutrisi, suhu, cahaya, air, kelembapan, media tanam, dan lain-lain. Dan faktor internal, gen, auksin, giberelin, sitokinin, hormon etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Rumusan masalah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau pada penempatan suhu lingkungan yang berbeda? C. Hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis alternatif atau HA, ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, hipotesis nol atau HO, tidak ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh suhu medium pada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, untuk membandingkan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang diletakkan di tempat yang memiliki suhu ruangan yang berbeda. Lalu manfaat penelitian. Yang pertama, untuk memperoleh pengalaman dalam menguji dan membuat proposal penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui suhu yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang ketiga, untuk sumber pengetahuan dalam pengembangan teknologi pertanian. Kemudian penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang tidak dapat kembali karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Dapat juga disebabkan oleh keduanya. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif atau dihitung dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu epigel atau terjadi pembentangan luas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiliden terangkat ke atas tanah, dan hipogel atau terjadi pembentangan luas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah.
Dasar teori yang digunakan adalah teori totipotensi yang ditulis oleh Leiden dan Sichuan tahun 1893 yang menyatakan bahwa teori totipotensi adalah bagian tanaman yang hidup mempunyai totipotensi. Kalau dibudidayakan di dalam media yang sesuai, akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang sempurna. Artinya dapat berproduksi, berkembang biak secara normal melalui biji atau spora. Yang pertama, pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer berlangsung pada embrio bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Lalu yang kedua, pertumbuhan sekunder. Aktivitas sel-sel meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil dan menyebabkan membesarnya ukuran diameter tumbuhan. B. Penjelasan mengenai pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanaman juga mempunyai suhu maksimum dan minimum yang bisa diterima olehnya. Suhu maksimum merupakan suhu tertinggi yang memungkinkan tumbuhan masih dapat bertahan hidup. Suhu minimum merupakan suhu terendah yang memungkinkan tumbuhan dapat bertahan hidup. Sutopo 2004. Suhu mempengaruhi beberapa proses fisiologis penting. Bukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerangan air dan nutrisi, fotosintesis, dan respirasi. Peningkatan suhu sampai titik optimum akan diikuti oleh peningkatan proses di atas. Setelah melewati titik optimum, proses tersebut mulai dihambat, baik secara fisik maupun kimia. Menurunnya aktivitas enzim atau enzim terdegradasi, Lakitan 2004. Selanjutnya, rancangan penelitian. A. Metode penelitian, eksperimen atau penelitian. B. Sampel, 10 biji kacang hijau. C. Cara analisis hasil penelitian dengan mengukur tinggi batang kecambah kacang hijau per harinya. Lalu dibuat rata-rata ketinggian batang kecambah untuk mengetahui total hasil tinggi kecambah kacang hijau. D. Variabel bebas. Suhu yang digunakan adalah suhu pada lemari pendingin dan suhu ruangan atau suhu normal. E. Variabel kontrol. Waktu penelitian dilaksanakan selama 7 hari atau 1 minggu. Banyaknya biji kacang hijau adalah 10 biji. Melakukan penelitian di tempat yang sama atau hanya dilakukan di satu rumah peneliti. Yang F. Variabel terikat, pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. B. Situasi penelitian. Situasi yang kita gunakan untuk penelitian kali ini adalah suhu pada beberapa tempat, yaitu suhu pada lemari pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius dan suhu ruangan normal dengan suhu 20 derajat Celcius. Waktu dan tempat penelitian. Kami melaksanakan penelitian selama 7 hari atau 1 minggu, dimulai pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2001 sampai Kamis 12 Agustus 2021. Pengukuran tinggi kecambah kacang hijau dilakukan pada pukul 15 setiap harinya. Jadwal penelitian juga meliputi persiapan bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian, pelaksanaan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di rumah anggota kelompok kami, yaitu Rumah Kaila, Jalan Cikaret, Gang Smea, nomor 43, RT 07, RW 13, Tebuaran, Cibinong, Bogor, mengingat sedang dilakukannya PPKM darurat karena wabah pandemi COVID-19. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah, yang pertama, alatnya adalah 2 buah gelas plastik, kapas, lemari pendingin, pensil, kertas, penggaris, dan kertas label A dan B. Bahan-bahannya 10 biji kacang hijau dan air. Kemudian prosedur kerjanya. 1. Siapkan alat dan bahan yang telah ditentukan.
2. Pilihlah biji kacang hijau yang sehat, kemudian rendam biji kacang hijau ke dalam air selama 12 jam. 3. Buatlah 2 media dengan memasukkan kapas sama rata sebagai media tanam secukupnya ke dalam masing-masing gelas plastik. 4. Berilah label A untuk suhu dingin dan label B untuk suhu ruangan atau normal. 5. Tanamlah biji kacang hijau yang telah direndam tersebut pada media tanam dan masing-masing gelas adalah 5 biji kacang hijau. 6. Tepatkan masing-masing gelas label penelitian untuk label A pada lemari pendingin dan label B pada kamar atau dalam ruangan. 7. Amati setiap pertumbuhan dan perkembangan setiap hari pukul 3 sore. 8. Catat hasil pengamatan ke dalam label pengamatan. 9. Totalkan jumlah tinggi setiap biji kacang hijau untuk mengetahui rata-rata ketinggian agar memudahkan saat memberikan kesimpulan penelitian. Lalu kemudian yang F, teknik pengumpulan data. A. Metode observasi kualitatif. 1. Diukur dengan melihat penambahan tinggi batang kecambah hijau dalam satuan cm. Yang kedua, diukur dengan melihat warna, lebar, dan banyaknya daun, kualitas tumbuhan. Yang ketiga, diukur dengan waktu yang diperoleh masing-masing gelas label penelitian, lebih cepat atau lebih lambat. Yang B, metode dokumentasi, karena metode ini berisikan lokasi dan foto pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau, sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih akurat. Jadi ini adalah tabel hasil laporan penelitian yang telah kami buat. Pada tanaman kacang hijau di label A atau suhu dingin 4 derajat Celcius, tanaman pertama memiliki tinggi perharinya sebagai berikut, yaitu 0 cm, hari kedua 0 cm, hari ketiga 1 cm, hari keempat 1 cm, hari kelima 1 cm, hari keenam 1,2 cm, dan hari ketujuh 1,2 cm. Memiliki keterangan hidup tetapi tidak tumbuh dengan maksimal. Hidupnya yaitu memiliki rata-rata hidup yaitu 0,77 cm. Lalu ini tanaman kedua sebagai berikut. Ukuran pertumbuhannya seharinya memiliki keterangan hidup tetapi tidak tumbuh dengan maksimal. Rata-rata hidupnya yaitu 0,88 cm. Ini tanaman ketiga dan memiliki keterangan hidup yaitu hidup tetapi tidak tumbuh maksimal, hidupnya dengan rata-rata 0,95 cm. Lalu ini tanaman keempat, memiliki keterangan hidup tetapi tidak tumbuh maksimal, hidupnya dengan rata-rata 0,75 cm. Ini tanaman kelima, memiliki keterangan hidup tetapi tidak tumbuh maksimal, hidupnya sekitar 0,77 cm. Lalu kami menjumlahkan semua ukuran dari hasil data yang kita peroleh sebagai berikut rata-ratanya. Jadi rata-rata pertumbuhan pada label A, tanaman bersuhu dingin 4 derajat Celcius adalah 0,82 cm. Lalu ini pada label B suhu normal, yaitu 20 derajat Celcius. Maaf. Yang pertama, ini tanaman pertama memiliki ukuran tumbuhan seperti ini. Bisa dilihat ukurannya berbeda dengan label B karena memiliki ukuran yang sangat terlihat, sangat terlonjak setiap harinya. Memiliki keterangan tumbuh dengan baik atau mengalami peningkatan setiap harinya. Hidup rata-rata 10 cm. Tanaman kedua sebagai berikut ukurannya. Memiliki keterangan tumbuh dengan baik atau mengalami peningkatan setiap harinya. Hidup dengan rata-rata 11 cm. Lalu tanaman ketiga memiliki keterangan tumbuh dengan baik atau mengalami peningkatan setiap harinya. Hidup dengan rata-rata 11,75 cm. Yang keempat,
Tanaman keempat memiliki keterangan tumbuh dengan baik atau mengalami peningkatan setiap harinya, hidup dengan rata-rata 9,2 cm. Yang kelima, tanaman kelima memiliki keterangan tumbuh dengan baik atau mengalami peningkatan setiap harinya, hidup dengan rata-rata 9,2 cm. Lalu sama seperti label A tadi, kami jumlahkan setiap nilai atau ukuran yang kami dapatkan setiap tanamannya sebagai berikut. Jadi kesimpulannya, label B atau tanaman dengan suhu ruangan atau normal memiliki rata-rata hidup 10,3 cm. Analisis data tanaman dengan label A, suhu dingin 4 derajat Celcius, tidak tumbuh dengan baik, bahkan belum memiliki akar yang banyak dan biji yang akan tumbuh ke atas. Dapat disimpulkan untuk tanaman bertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau pada suhu dingin tidak dapat tumbuh dengan baik, memiliki rata-rata pertumbuhan 0,82 cm. Tanaman label B, suhu normal atau ruangan 27 derajat Celcius, dapat tumbuh dengan baik, memiliki akar yang banyak dan panjang dan memiliki daun yang mekar setiap harinya. Bahkan dapat dilihat bahwa batang tumbuhan terus berkembang secara pesat seperti terlihat pada tabel hasil. Dapat disimpulkan untuk tanaman pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau pada suhu normal atau ruangan dapat tumbuh dengan baik, memiliki rata-rata pertumbuhan 10,3 cm. Pembahasan data. Pada proses perendaman dilakukan selama 12 jam, terlihat biji-biji kacang hijau lebih mengembung daripada sebelum direndam dalam air. Hal itu menandakan adanya proses imbibisi atau merupakan tahap yang sangat penting karena menyebabkan peningkatan kandungan air benih yang diperlukan untuk memicu perubahan biokimiawi dalam benih kecambah. Asiedu et al. 2000. Jika proses ini terhambat, maka pertumbuhan perkecambahan juga akan terhambat. Pada hari pertama, semua tanaman pada label A di suhu dingin belum mengalami pertumbuhan pada hari pertama. Sama dengan yang terjadi pada label B di suhu normal atau ruangan, masih belum memiliki pertumbuhan yang spesifik. Hari kedua, pada tanaman label A di suhu dingin masih belum mengalami pertumbuhan yang jelas, tetapi sudah muncul akar yang berukuran 1 cm dan hanya dialami oleh 2 kecambah. Sedangkan pada label B di suhu normal atau ruangan sudah mengalami pertumbuhan berupa akar yang rata-rata kecambah 1,5 cm. Lanjut di hari ketiga. Tanaman label A atau suhu dingin, biji masih belum mereka lebih besar tetapi semua akar kecambah sudah berukuran rata-rata 1 cm. Pada tanaman label B atau suhu normal atau ruangan, akar sudah sangat terlihat memanjang dan beberapa kecambah sudah mulai menegakkan calon batangnya. Pada label B, biji sudah mulai sedikit terangkat ke atas. Hari keempat, tanaman label A atau suhu dingin masih berbentuk biji. Akar mulai memanjang, tetapi tidak ada pertumbuhan yang sangat jelas terlihat dalam 24 jam. Sedangkan pada label B atau suhu normal ruangan, sudah sangat terlihat pertumbuhan. Batang sudah tumbuh tegak ke atas, memiliki akar yang banyak dan memanjang, dan sudah memiliki daun yang mulai bermekaran. Lalu pada hari kelima, pada tanaman label A atau suhu dingin, akar mulai masuk ke dalam medium kapas, tetapi belum memiliki cabang akar dan belum terlalu memanjang. Pada tanaman label B atau suhu normal atau ruangan, sudah sangat terlihat pertumbuhan dan perkembangannya. Batang tumbuhan yang makin memanjang, akar yang makin banyak mengelilingi medium kapas pada gelas, dan daun yang makin lebar. Lalu pada hari ke-6, tanaman label A atau suhu dingin mulai memiliki akar yang agak lebih memanjang, tetapi hanya beberapa kecambah yang mengalami kejadian tersebut. Pada tanaman label B atau suhu normal ruangan, sudah memiliki rata-rata panjang tanaman yaitu 22,6 cm.
sudah memiliki daun yang lebih lebar dan akar yang lebih banyak dari hari sebelumnya. Kemudian hari ke-7, tanaman label A suhu dingin dinyatakan tidak dapat tumbuh dengan baik dalam kurun waktu 1 minggu atau 7 hari dan tidak disarankan memakai suhu tersebut dalam pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau. Sedangkan pada tanaman label B, suhu normal atau suhu ruangan dinyatakan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik dan suhu tersebut disarankan jika ingin menanam tumbuhan kacang hijau. Hasil penelitian kami menyatakan bahwa hipotesis 1 benar, hipotesis alternatif, dan hipotesis 2 salah, hipotesis 0, yaitu tumbuhan kacang hijau yang memiliki suhu normal atau memiliki cahaya dan oksigen yang mencukupi dapat membuat tanaman kacang hijau ataupun tanaman lainnya tumbuh dengan baik. Bab 4. A. Kesimpulan. Dalam tanaman kacang hijau yang ditanam, suhu lingkungan turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tetapi, tanaman memiliki batas suhu tertentu untuk tanaman bisa terus tumbuh dan berkembang. Apabila melewati titik maksimum toleransi tanaman terhadap suhu lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan terhambat, sehingga tanaman cepat layu dan mati. B. Saran. Saran untuk proposal penelitian sederhana kali ini, sebaliknya bisa dilakukan penelitian secara kelompok agar menghasilkan hasil pengamatan yang valid dan sesuai dengan bukti. Tetapi, mengingat adanya COVID-19 yang semakin meningkat, maka mengharuskan kita untuk tetap menjaga jarak, tetap berada di rumah masing-masing, dan tetap menjalankan prokes agar tubuh terhindar dari virus tersebut. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang kita gunakan dalam menyusun laporan hasil penelitian kita ini. Berikut adalah lampiran atau foto dokumentasi selama kami menjalankan laporan penelitian. Sekian laporan hasil penelitian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.